Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas muatan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 SD, tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Pada pertemuan kita kali ini, yakni pada subtema 2, kita akan belajar inti cerita dalam buku sastra. Dalam sebuah cerita, kita dapat mengetahui tokoh cerita, peristiwa, dan inti cerita. Bacalah penggalan cerita mengenai Pak Kadir. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas. Namun, berkat kerja kerasnya, hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kadir pantang menyerah dan tetap semangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dari cerita tersebut, didapat bahwa tokoh dalam cerita tersebut adalah Pak Kadir dan para petani lainnya. Peristiwa yang terjadi dalam cerita itu adalah terjadinya serangan wabah hama di sawah para petani. Inti cerita, Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Cobalah temukan tokoh, peristiwa, dan inti cerita dari cuplikan cerita lainnya. Pembelajaran selanjutnya, menentukan pesan moral dari suatu cerita. Cara mengetahui pesan moral yang tersirat dalam suatu cerita. Pertama, membaca cerita dengan cermat. Kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Dan yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Cobalah temukan pesan moral dalam cerita Raja Parkit yang Cerdik di buku Bupenamu. Raja Parkit yang cerdik. Pada zaman dahulu kala, di sebuah hutan di negeri Aceh, hiduplah seekor raja burung parkit beserta rakyatnya. Raja Parkit itu dikenal sangat arif, bijaksana, dan cerdik, sehingga ia sangat dihormati dan dikagumi oleh rakyatnya. Raja Parkit dan rakyatnya hidup dengan aman, damai, dan tentram di hutan itu. Setiap hari, mereka berkicau dengan suara merdu. Mereka juga saling membantu dalam mencari makanan. Pada suatu hari, tiba-tiba kedamaian hutan itu diganggu oleh seorang pemburu yang hendak menangkap burung-burung untuk dijual ke kota. Si pemburu memasang perangkap dengan menaruh lem di sekitar sarang burung parkit. Aku akan menjadi kaya raya dengan menjual kalian, gumam si pemburu. Keesokan harinya, burung-burung parkit sangat terkejut karena mereka menempel pada perangkap yang dibuat oleh si pemburu. Mereka berusaha melepaskan sayap dan badan dari perekat, tetapi selalu gagal. Keadaan di hutan menjadi ramai oleh suara-suara burung parkit yang penuh kecemasan dan ketakutan.
Di saat rakyatnya merasa takut dan cemas, Raja Parkit tetap bersikap tenang sambil mencari ide untuk bisa meloloskan diri dari perangkap si pemburu. Setelah berpikir keras, Raja Parkit mendapatkan sebuah ide. Ia berkata kepada rakyatnya, "Wahai saudaraku, tenanglah. Ini adalah perekat yang dibuat oleh si pemburu. Besoknya, kalau si pemburu itu datang, kita pura-pura mati saja." Demikian perintah raja kepada rakyatnya. Keesokan harinya, datanglah si pemburu itu ke hutan untuk memeriksa perangkapnya. Namun, setelah memeriksanya satu persatu, si pemburu itu pun kecewa karena melihat burung tangkapannya sudah tidak bergerak. Pemburu menyangka burung-burung parkit itu sudah mati. Tiba-tiba pemburu jatuh terpeleset, sehingga kawanan burung parkit yang sedang berpura-pura mati terkejut, lalu terbang seketika dan bebas. Hanya Raja Parkit yang belum terlepas dari perangkap. Melihat ada satu burung yang tertangkap, si pemburu pun sudah tak tertarik lagi. Raja Parkit yang cerdik itu tidak mau kehilangan akal. Ia memohon kepada pemburu untuk tidak membuangnya. Dia berkata, "Tolonglah wahai pemburu yang baik, janganlah kau buang saya yang tak berdaya ini. Biarkan saya hidup dan sebagai imbalannya, saya akan menghiburmu." Si pemburu sangat terkejut saat menyadari Parkit yang ditangkapnya bisa berbicara. Ia pun tidak jadi membuang Parkit itu. Kabar tentang Parkit yang dapat bicara itu sampai juga kepada raja. Kemudian, raja mengutus pengawalnya untuk mencari Parkit itu. Setelah menemukannya, raja kemudian menukar Parkit tersebut dengan sejumlah uang. Awalnya, si pemburu menolaknya. Namun, setelah ditawari uang yang banyak, akhirnya si pemburu menyetujui permintaan raja. Di istana sang raja, Parkit ditaruh di sebuah sangkar emas. Setiap hari, ia selalu diberi makanan yang enak. Walaupun semua keperluannya tercukupi, Parkit tidak bahagia. Ia selalu teringat pada tempat tinggalnya, yaitu hutan di Aceh. Ia ingin sekali bisa terbang bebas di hutan dan berkumpul bersama rakyatnya. Sebagai raja yang cerdik, Parkit itu pun mulai menyusun sebuah rencana untuk melarikan diri. Pada suatu hari, Parkit itu pura-pura mati. Ketika raja melihat Parkit sudah tidak bergerak, ia menyangka burung itu sudah mati. Raja menjadi sangat sedih. Raja memerintahkan pengawalnya untuk mengadakan upacara pemakaman kebesaran. Saat upacara itu berlangsung, Parkit itu diletakkan di luar sangkar. Saat itu juga, Parkit itu melarikan diri dan terbang kembali ke hutannya. Raja dan pengawalnya sangat terkejut menyaksikan hal itu. Namun, mereka tak bisa berbuat apa-apa. Raja Parkit yang cerdik itu akhirnya bisa kembali ke hutan, tempat tinggalnya, dan berkumpul dengan rakyatnya lagi. Pembelajaran selanjutnya adalah menyampaikan pendapat tentang suatu cerita. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat. Pertama, memahami tema cerita, dan yang kedua, menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Pembelajaran selanjutnya, memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita. Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, carilah sebuah cerita,
Kemudian tuliskan pesan moral dari cerita tersebut. Baiklah anak-anak, itu saja yang dapat disampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.